Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya meluki ranak-ranak perjalanan kehidupan. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong, tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Maka pertama, kita itu dari satu titik air yang kita, dari satu titik air mani. Awalnya kita dari situ, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang, tidak membawa secarik kain pun tidak. Tinggal lagi garet. Coba riwa ki gareno kormano maka dawi jaji ka okolino desi segala ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya mendekat dia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan, jodoh itu ditetapkan, antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung-hitung angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya, Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7? Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul, karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci 7 bulan kandungan, ya kan? Ikut tampu ya anak hitung bulan ditampu, nah biasa adakan syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan roh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ. Jadi kadang-kala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu topan berita wali, kungka agak-agak napau, itu tembus. Kadang-kala kita tidak temukan di kitab, tapi itu tembus. Jadi kayak ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorontalo dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu dikunci. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin
itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imam Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Hiyaluddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mega hadis kita Imam Ghazali, kitab Hiyaluddin itu dia ngeruntuk kita yang ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyaluddin. Agar jawaban Imam Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa moko kitab Hiyaluddin narekode na pura waktu tanah langsung aku nabinta. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imam Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Gitu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang tak ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak di sananya makoro Pak, ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi ia kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Ia kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Sisanya. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Pembahasannya hukum-hukum agama. Ya komendek satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, ia kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu gitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya dari kuyala mana? Ya kumanguru nih bawa pikir, mapangiwagi itu mataru. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat, dan ini tidak boleh dicampur Pak. Ini boleh dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu bahaya. Termasuk begini, saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Jasam, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah. Itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera, kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya Pak. Termasuk pemilu Kimali dasar ya Pak. Namun madre Pak, bukan musyrik. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan, kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid.
kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dari Allah Ta'ala aku melokak pasti di satu paham untuk umat hambaku. Saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tak tahu ciri pendapat menapa tahu pusat ini. Karena Allah memang dia menginginkan kita berbeda. Tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama tidak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan ini sebenarnya beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kemala sakit mampu. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit itu ada obatnya. Maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama murah tahu dia syukur. Ya pilih maka akhirnya kau tahu malasa dia nak murah tahu dia ini itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kira-kira terpakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan ya kumalasa kisah sosial di situ dosa mempancing lebih mui komentaki malasa supaya capui dosa daripada tu magisi namanya dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Begitu. Kadang-kadang dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir. Allahu Akbar. Wah, tidak bisa juga itu. Tapi seperti itu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk tidak bisa. Bahkan ada yang keras pada Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian. Karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dan saya selalu sampaikan ke jemaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya Pak, terus terang. Saya itu punya guru, namun dan itu aku ni ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak, bukan urusan saya. Tapi saya sudah sampaikan. Maka di guru tanya kau kagak kamu pas saja, berarti itu masalahnya kau yang menyiapkan. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santai begitu. Jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan sampai itu jadi masalah. Kemudian kita kan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu ikmal li dunia ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis.
walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulul ulama. Ikmal di dunia kaka'anna kata isu abada. Lelung idino, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal di akhirati kaka'anna kata mutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya, engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi. Komedok diseimbangkan. Nah, saya kami perbandingan dari musibah akhirat 1000 tahun kan. Coba kali. Saya kami kata tuh kulino likul di saya nasadu wasadu mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kau nggak tahu mali umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki pelampiri sunat, pelampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dan mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi roh ketentuan Allah Ta'ala dia namanya dirubah, tapi buat dia berubah. Ya. Itu caranya. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoa. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Yang ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya mantuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus. Pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah. Wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1 atau tanggal 20-an itu bulan 1. Itu malam 1 Rajab. Madinah malam 1 Rajab yumri min laudong. Nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di Naraja tak buka pintu dalam ini. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arsy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban terbuka juga di situ. Ia memiliki milodam, ia tetap menggunakan. Ia tak kurang sampai jam maghribi, gunakan itu berdoa. Itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa di situ. Makanya kita disuruh puasa di situ. Nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak doganya.
Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum Lebaran. Kalau pulang dari Lebaran baru makan, itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari Lebaran itu, karena kita disunahkan tidak makan kemudian ke Lebaran, karena itu ternilai puasa 1 hari. itu dan itu doa dijawab itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorontalo Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang ada di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Syaban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tak deng wujud noko kiburu eko pura ipasuru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau cara Lebaran. Oh, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak, ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Al-Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembang. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan, cukup pakai itu, insyaallah tidak lapar. Itu kunci. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kalau Pak Barangkali Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Al-Nasr. Dan kalau ada orang mengamalkan ini, tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah, tanya anak-anak sekolah suruh baca itu. Kalau terima jamaah masih mahonor ki baca itu, masih anak buah di perusahaan baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita memakai dan masalah. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kalau memang itu surah tertentu ajaib baca, bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar, surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Namanya penceramah, amalkan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir, tidak ada yang terakhir. Dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah bangun, dan tidak ada dibacaan sesudahnya.
jangan kurang 41 kali. Pas bangun jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari sana. Start lagi dong. Jadi itu susahnya kalau amalannya itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri, langsung masih jangan duduk, langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada, pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya sikirin nabla, ya sikirin nabatu, ya sikirin karena dari situ. Orang kalau mau ziarah makam, ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai, nggak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat kemudian ada suara-suara kita dengar. Kayaknya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan syekh ini datang, itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, bisa bersilaturahmi. Karena Allah yang bilang sesungguhnya mereka itu tidak mati, bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan bal ahya, itu hidup bukan mati Pak. Ya terserah. Ada di makam-makam para wali di sini, maka ulama kita khas datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat. Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Ya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan Pak, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan malam datangnya itu sekitar jam 11 jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kubur. Itu keistimewaannya malam Jumat. Cuma yang di tomat-tomat itu Nabi tahu di Jumat tuh. Ya saya tahu itu. Ya di Jumat. Nanti lu kejok-kejok kan. Ya begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook keren. Malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini besar. Gitu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga, yang paling bagus itu sesudah duhur. Kalau sudah duhur itu luar biasa. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Komiki jajan apa kepala orang kurang kaki buat. Iya, atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan.
minum air putih langsung berhubungan, itu bisa menjadi wali Allah. Itu kunci. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi kan. Kodenya agak melo jadi ya tempat B nya bapak kan. Itu kunci. Kenapa duhur Pak? Ada kan hadis Nabi, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Berontak Profesor Dr. Quraisy Shihab, waktu nabu timpar berontak Profesor Dr. Alifuddin, jadi orang Qurani. Ya komekot jajian ngawija-wija bakal orang ahli agama cinta ilmu pura loro mati dua. Itu progresnya pemanakan. Ada nasa Pak Prof. Alifuddin, wah dia apa natulini? Dia apa nasa? Madan pura subuh si Pak pura loro. Dia kalau loro mampak kuliah kan? Iya kok subuh mau pengajian, maka dia guru tadi itu nanti mau pengajian kok. itu ilmunya ulama di sini. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. Dua waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cetek di waktu apa? Ini masa pejaman ini. Tapi kalau bisa lahir anak istri hamil karena hubungan itu hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda, yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabaran. Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mereka tuh jalurnya ya simpatisan ilmu kasyaf. Orang banyak puasa juga. Ya kok kata mengalami puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Mana ini mau laksanakan puasa daun belum jalan. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat, itu juga jadi masalah. Mereka tahu mau puasa nasabah diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya mau sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki yang kalimanya makogunana dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Tapi jangan itu menjadi pokok. Apa nih rumah jadi pokok, menjadi masalah tu matu. Dia nak pacaran yang mana berada dalam tu matu tekoni. Dia korobok ya aku gunanya. Nak peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat. Tinggalkan sholat. Apa ya? Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat, maka nanti lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat, cuma ada hikmahnya yaitu hadiah, itu saja. Makanya saya wasiatkan pekerjaan ini sampai jantan. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir, melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia lepas sempajan najami kong Allah Ta'ala menjadi waliullah kecuali witir. Komeki menjadi wali, witir itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kalian mengatakan siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datang Nabi Taqwa hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaat, walau hanya satu rakaat. Aja lalu nanti tak witir di kumpulan ini masa pajang ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tak pura masa pajang nisa ambil diri memang nih, ya. Kurang di masa pajang nisa, asal pajang sunnah nisa ki, kurang di masa pajang sunnah nisa, ambil diri memang nih. Maka aku gak tahajud, silahkan, tidak masalah. Bangun tengah malam, sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan la
Ya tak pura nama sampai yang witir ko pura isya aja na tahu witir ko matahari oke. Ada mengatakan kan sholat witir ustaz penutup. Tidak ada yang sholat. Siapa yang bilang? Itu kan orang mengatakan tidak ada yang sholat sesuai witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Masih ada sholat isyanya. Nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat, tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya tuh Abu Bakar sebelum mati masuk saja tahajud, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi tuh Abu Bakar sebelum mati masuk saja memang. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah pada Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta ko dia nang moto masuk pejam perni mujama memang di apa kelompok tidur. Iya ko Umar, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai lewatin romo moto masuk pajak. Coba salah gak? Tidak. Pilih Pak. Kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur nanti subuh baru bangun. Lebih baik sholat memang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Tidak usah paksakan diri. Mesti 8 rakaat. Memang mau mengikuti tahajudnya Nabi. Coba nih Pak. Tahajud Nabi sampai kakinya bengkak 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring. Kemudian baca 6 surah. Baru bangun sholat tahajud itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah senyar. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Begitu. Jadi Nabi telah witir, ya ikut itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat? Bisa kima witir 9 rakaat? Belum pernah ya? Nah, iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir rakaatain. Terus begitu. Ya. Wakatai masuk pada sunnah ganjil 2 rakaat. Yang 21 tuh kalau langsung 3 kan tidak masalah. Salah rakatain kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana? Tapi asal kata mami tidak ambil 2 rakaat dulu baru salam baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatan witir rakaatain. Maka nanti malaikat ya jodoh-jodoh. Salah cara gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah shaful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai sholli sunnatan ma'al witri rakaatain. Atau shaf, makanya di situ shaf wal watar wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan shaful witir. Jadi ada yang pakai sholli sunnata shaful witir raka'ataini lillahi ta'ala. Wakatai masam kerja sunnah bagian witir 2 rakaat. Ya kerana tu dia nampak makna sholli sunnatal witir raka'atan. Wakatai masam kerja sunnah witir sirakat. Karena dia pakai sholli sunnatul witir rakaatain maka mereka jodoh-jodoh salah-salah. Maka tema sampai sunat ganjil 2 rakaat nah segenap balik kedua. Kalau pakai bahasa Indonesia kan gampang. Waktu masuk saja sunnah bagian witir 2 rakaat karena bohong rakaat. Itu paling gampang. Kalau yang bisa
yang pisah, yang 21 itu. Kan biasanya kalau sholat tarawih 2 rakaat 1 salam, masna itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya salat tarawihnya 4 rakaat 1 salam, maka witirnya itu langsung 3. Yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah, kita mau ambil yang 21, ambil 3 silahkan. Yang penting witir ini. Makanya kau masalah ini teh mau subuh, melodi pas subuh, yang penting dia tahu pernah pas subuh. Nah dia mata witiri, ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat di masjid, langsung saja. Langsung sholat witir 1 rakaat. Maka nama tiga, wadi, dia cuma witiri isi rakaat, witiri terlambat. Witiri macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Nah mau mengisi rakaat itu. Jadi disangka nih Pak. Kan masa kita mau waktu itu foto-foto atau peremajin nih. Nah dia tahu pernah batal awitir ini. Awitir ini silakan. Ya benar saja silakan. Makanya kalau pulang aku. Tapi kenapa? Kenapa demikian? Saya lebih pilih dahulukan pura sampainya misa sampainya sunaki napa mawitir isi kalau rekan. Kenapa? Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidur. Dia kan tahu katulu-tulu akan pengaruhi jin koma tidur. Makanya itu makanya biasa mimpi buruk kuncinya cuma 1 witir. Nah penyekong kata mawitri, nah kalau tidur kemudian bermimpi pasti isyarat itu, cari itu, pasti isyarat. Dari situlah ulama tahu bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya adalah bukan tidur. Kuncinya di situ. Ya kau mawitri kina, mawitri kau kina kau tidur, insya Allah. Kau mawitri kina kau tidur, kau katulu-tulu ki, berarti itu katulu-tulu tak pasang itu. Pesan. Kecuali pura masa pejasuh nak pematindro setan aja tuh. Itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Nah, ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas imal di dunia kata anak kata isu abada wa amal di akhirat dia kata kata mutu dan begini. Dia bongka agak-agak mengki jongka. Makanya orang Bugis itu ya tiji ogi atau maki buah bola kali boleh kok. Apa istilahnya di sini? Teras. Ada teras. Teras rumah itu kan tetap rumah, cuma dia sudah di luar. Tahu? Jadi teras rumah itu kan di luar, bukan di dalam. Itu tempat duduk dulu, sehingga di situ duduk sebelum berangkat. Mega tahu Pak, maka dia pernah jam-jam akhirat foto komisi ya kuisa diogi jam-jam lino tahu pusan itu. Nah makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya ku makiro balik maka do kumiba masih jam-jam akhir akan bano inna sholati ya benar wa nusuki lillahi rabbil alamin ya benar aja wa mahyaya si bawa mamati. Kenapa kita pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kindri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak Akum ini makanya niat itu adalah hadis pertama di Imam Nawawi di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat. Nah sebab masa peja sunat itu, masa peja sunat itu, masa peja sunat itu primondri, masa peja sunat itu piolo. Pada 2 rakaat, pada 3 rakaat. Tapi ia kau sampai tobat, ia kau sampai sunatul masjid. Yang di sini sholat sunnah wudhu, di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Apa? Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki majam aja tak ada hidung-hidung dunia. Tadinya, masalah saya mengatakan, angkat pangojek, dia pergi mengojek. Alasan supaya kemudian biru untuk yang terjadi cicilan motor. Ya itu kamunya gak mau baca cicilan urusannya. Iya. Mestinya karena dia mengatakan man kharaja fi baiti, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah.
rugi kita. Coba nih, mikilo perusahaan, mikilo macam kau nih, mikilo enggak niatkan. Makanya dipanggil kalau nak taras, duduk di situ, tapakan jaki niatkan. Ya kau dia tulis pakai jaki niat, bicara gini, wakat terus sampai dari halal aku kau biar kau dinafkah halal untuk keluarga aku, anak-anakku, nak ketua jumpa aku kau kawan. Orang yang jarang, berapa lama dia cari nafkah, dia angka meruntuh, tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Yo kami ko makan di kantor yang aja, dia angka mati lolo, pak kemajain terang. Aja kan? Kuncinya kan ada pada dia. Mikir lo mak malu ko masai, aja tangan lebih kayak kemajain dari risa, tahu kundu ya tuh. Waktu mati risa itu dilurus. Coba deh, coba niatkan itu. Makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat, kadang halala nambong Allah Ta'ala nang kawadi nak ketui bijak-bijakku, keluarga tu nak ketua diupaku kau gamana nambong Allah Ta'ala. Niatkan itu meminasa kau mereka maka menyaksikan pak gendak tengah diku untuk hartaku untuk bisa berzakat. Tak begitu. Ilawi, ya kau dia nalengnya aja nak susah. Kadung itu gasta berusaha ni nabi lodong. Jadi pay mega tahu pusing pak merotin bisa nomor telu kaya jumalana stres itu. Jadi manusia itu cuma punya dua haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah karena itu bukan urusannya. Pada kumaka di Allah Ta'ala berusaha bawa nabi lodong. Iya sesana ya pemisahnya. Yo video sesana memang ni misahnya. Pusi metoki. Menurut orang mak baru nasa maji ada cetaral baru-baru kau kerja nak baca-baca ini bagi baru kau yang ada cetaral untuk orangnya mengimak buru-buru. Tahu malasan aja tu. Iya kadang begitu. Mak cetaral itu nasa ini cetaral baru kau yang kami mempak di sana aja. Kalau nasa ini orangnya mengenai sauna nunggu dia itu nana cetaral. Tahu kau itu tidak usah. Kan begitu je Pak. Paling nak bawa ni baru-baru pun apa kau milau dong. Urusan tarala dia nak tarala, urusan aku halal. Itu saja kuncinya. Tawarkan saja. Ya dia tu nak pakai tema maka dia sih kau betul roda leko. Ya kau 10 minta mengal di 10 minta itu dah leko. Ya kau tahu minta lu tu kita minta lagi. Dia ni kata tarala, tapi harus kita tak cukup dipakai untuk kehidupan. Daripada menyuruh tarala tapi masih jadi mati. Apa gitu? Materi guru itu dalek, pura dipatan tidak campur dalek. Nanti tapi itu malaikat itu macam yang kelar nadi no kode naga nampai mati. Kita lagi lah. 10 juta kalau pangal di sesok, tapi isi ulah kita mati. Apa gitu? Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Ibu kita mak bapak tu ni nak rezeki mana ni? Nak pun ni mak balu asal, nak patarala nasi. Wadi ni macicil dia. Macicil sih, stres. Maka dia latindro, bupatinya mereka dulu. Ya kau ganda ini mu mandir motor, sepeda na muli. Dia itu malah solo. Kalau cukup uang beli mobil, cukup kau beli motor. Supaya masih ada kau sisa. Apa yo pilih kan di tayar motor macicil tu stres pak lah diram itu lalunya tanggal lalunya sejalan lalunya tanggal pak kau tanggal kalau lupa jeptin rumah tanya iya iya kalau orang ada kreditnya itu saja dihitung tanggal terus itu tidak pernah tenang iya bisa diruntuh tau makan apa atau tau makam ya kredit dia nangka pura nawaya makan alhamdulillah pasti kalau nggak somati stres nih nak mudah kemajaran ulang pasti begitu iya coba deh ini apa pusing ini matu nah ini pas saya letak begitu makanya kuncinya kehidupan pada komedi pak mereka stres ini betul mereka makumre makukon na cicing mana ngamprak cicing baju cicing siru cicing panai cicing pan mo aja lah dia panai kemana bosan ada itu nak kena pakai yang bahaya itu panai masudi nanti nak pada hari celek karis tali gigi yang pita
tapi cewek penosi na pakai pilih nama kebalo mau gimana hadiah nasa 10 nilo si pernah pasti minandre tidak menikmati hartanya toh. Iya, hati-hati Bu, tidak menikmati harta. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi agak apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban Narawani mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu dari jihad. Jadi aku meloki lolongan para jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan satu. Ini satu. Ini untuk modal. Kemudian yang kedua, namotu tinroy Pak, biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunnah. Ada itu. Kita tidur 10 jam, itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunnah. Yang mana? Tidurnya orang yang istirahat untuk sholat, itu dihitung sholat. Kebiasaan, maka mereka matiin rumah sejak BJ moto kak matu masuk kerja tahajud. Jadi tidurnya itu untuk ibadah. Aja nak ada jolo matiin rumah sejak BJ moto menonton Pak Golo, itu lain itu ya. Jadi ada dunia, ada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang, maka mereka matiin rumah sejak supaya dia nggak motok matuk masa kerja tahajud. Maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala, tidur berpahala. Kega tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah. Purai masa kerja tahajud nama teko, maka ada melo kak jor istirahat tindro untuk baru sholat subuh. Itu dihitung sholat. Coba. Jadi hukum ini monro. Niat ini dong Pak. Kalau niat begitu, jadi neki matindro. Paling itu nak pada makan menonton Pak Golo tuh masih itu matindro. Saya tidur memang dia Pak, tapi saya posisi mana Pak Golo, tapi tahu, tapi dua diwoto. Kan begitu. Masa memang alarm. Tidurnya orang begitu, itu ibadah. Coba deh. Jadi siapa dia tata matindro? Tadi kan nggak ada tindro tak? Ya kau 60 atau umur saya jadi matindro. Ya kau tak serawan kita matindro, tak apa subuh motoki matindro tengah sotoki tak sindi, tak tahu pitoto. Berarti kau 60 atau umur 40 ki 2 tahun matindro. Jadi kan? Lebih meja matindro ya tuh. Angkalawa to tate serawan ni natindro tate seratio lor noto tagas si matindro sila tu ada ni ya tahu pakai tu Pak 60 na tahu umur na 50 patau matindro anda kita tu itu kan coba hitung itu Pak, ini kita harus muhasabah diri. Tadi bilang nih kan sejak masa pajak 5 miman sampai yang paling maksimal sampai jalur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, subuh isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya kalau 5 kali 5 berarti 25 menit. Nah dia tidak kena sih tak jamin masa panjang. Mereka negara kasih tanya aja sesuatu. Talurato 60 na solalan na sitaw niya kata kali 60 ko 60 na taong umur. 10 to din ibila kana namo dito. Berarti 40 bitaw 50 bitaw umur ibila. Ya makunre yang kahit na malada kay kurang na. Ito. Jaga mereka negara. Iya, tanda kurang lebih 9 tahun hanya 19 tahun. 10 dia serah atau masuk pajak. Namun ya nak 5 menit mereka tahu kali selesai. 5 menit masuk pajak kalau 5 menit malingar. Angka lalu atau mak dersa kita dari nyerah. Namun mata hayak berarti proto. Suju madari katulu-tulu. Ada begitu. Nak dia nak belum bangga kapak disolat. Yang paling parah itu 5 menit masa pajak sih tak jamaah gosip bangker loh ki. Coba jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya apa masih Pak Mangga sakit
Ya nampai ya nak ipake ya komen kilau mak jama ternyata untuk mencari nafkah halal ya komen loki matindro niatkan untuk bangun sholat tahajud begitu. Tapi itu sidakan lagi karena dia pernikahan itu bisa dibuang enggak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kita tidur ilahiyah ya narona termasuk tidur ilahiyah itu kok kata mak gosip ya aku mau rumah aku dosa mak aku tulis mau rumah bicara lo banyak tidur akan cakar dulu lah nggak saya kalau tidur padahal itu cakar dulu hanya menghindari dosa itu tidur ilahiyah namanya. Maka daripada tahu mak puasa itu ya itu apa maka dah tahu pandita alasannya anau soal ibadah timrona tahu mak puasa ibadah macam ya itu yang dibaca pak itu perkataan di pokok Mekah macam ya lah nasa maka kita tidur ibadah di Indonesia kalau dia nak tidur mak puasa negara ada dosa negara ada dosa pak menonton di sinetron menonton di dangdut iya mau tidur di dia ada dosa nasa maka itu pada anau mutakul haram iya tuh tidur dia kan jam-jam dosa tidak mau tidur kok kagak dosa kita tidur dia kagak itu masa penjaga kalau di bawah dosa dia kumak macam mana nanti makan betul benar rokok mana kalau waktu alampi tambah dosa dia itu iya tapi itu tambah tidur kagak dosa atau tidur tidak ada masih kiri di bawah mana-mana masalah puasa kita dari mau mana-mana masalah mas sempajang kita dari mau masih masalah tapi kalau orang tidur agak tidak ada. Makanya andau takul haram ya nanti nak ada tahu kita Indonesia ulama Indonesia tidur atau mak puasa ibadah cocok nih tapi baca arah eklipomi makro apa tadi hati saya itu perkataan ulama nah sekarang saya pun nak tidur negara ada ini tak minta dibuang-buang minta dipau cinta simpan deh nah sampai mana pernah tulis puasa dan kesesat yo pokok tidur di dena kan begitu. Nah, ini termasuk jadi kuncinya ulama di situ makanya usahakan ya naruh ta'ala dasar making matidro dia akan untuk itu ya itu makun dari coy dari pahala masesak bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad ya cuma mikir makun dari naruh ngiro pak COD mana kan ini COD mana meminum memasak mau sanggara itu nanti semakin gue ini makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala dan pahala mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu kemudian mencuci pakaian berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan itu barangkali si mereka dengan pompa dia nolongnya Pak Malur terima dengan apa rogi gitu makun raya rogi ini mana so laki tapi kau makan yang pakai keringi malah tidak air panas kita yang bikinkan begitu lagi kuncinya bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawa tawanya kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan ini nanti pas masuk Rajab Jumat pertama setiap Rajab di awal jadi Jumatnya subuhnya itu bikinkan air panas aduk mengikuti arah tawa baca nasrani kemudian letakkan sendok itu di tengah yang pengadunya itu diletakkan di tengah-tengah kemudian baca nakal kausar nanti berhenti akhirnya berputar baru diangkat sendok kemudian dikasih suami dia minum sisanya kita minum sambil membaca surah kausar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi itu tidak setiap waktu, hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kalau subuh Jumat setiap bulan awal bulan ini ya bulan Islam kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab kayak kaki buaran kepala kita aduh mengikuti arah tawa. Jadi berlawanan jarum jam. Kemudian baca sekitar asal nahu. Ya kotak terpura di Tagalog karena makanya roh letakkan saja sendok di tengah begini. Dikasih diam. Baca nak yang kalau kosar satu kali. Baca pi macam newa enak pataka. Baru kasih suami dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah kosar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami.
Makanya dia roni ko bikin selama campur di kopi ke subuh Jumat. Itu makanya Aisyah itu minta sisanya Nabi, bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini pasti dia sudah doakan. Karena kan Nabi persiapkan. Itu kuncinya. Amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat. Ya, saya kira ini yang penting saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke subuh. Nah, karena saya ini banyak jadwal. Soalnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya dari Kuala Lumpur 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jemaah. Jadi tadi ada sisa tanya jawab mungkin sekitar 10 menit karena sudah lewat ini. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Saya lanjutkan. Ada mic-nya. Mic wireless. Mic. Tidak ada. Jika ada yang mau bertanya, kami Biar tidak pakai mic. Nah. Oh iya. Di udahnya di ibadah itu apakah kita bersyukur ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti, jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudhu. Karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk meninggal. Makanya orang tidur itu kan jaga orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma akhir, bismika kalau bangun alhamdulillah lagi ba'da ma'amatan wa ilaihi nusur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah menghidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita buka baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan. Saya tidak tidur bisa sampai pagi kalau ini dibaca. Apa itu wirid ulama itu maksud saya, bukan doa saja yang ini. Wirid ulama itu ada khusus itu saya ulama sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur. Itu dia baca. Kita yang sering baca kan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu aja sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudhu, setelah wudhu baca Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi, siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua ila jamilan wal mursalin wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang kedua. Yang ketiga kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga. Ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. 4. Jadi baca mana di Fatihah sini nasallangarone salamakunre mungkin laki-laki mungkin perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga ilan atau kelalan nadi nomor pakul umat nadi sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan Fatihah itu sedekah kepada mereka. Coba. Maka nanti Pak baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena sama khatamkan Al-Quran 30 juz. Baca kalau surah Al-Falaq 3 kali, kalau surah An-Nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi alif lam mim sampai umur muflihun, baru baca lillahi ma fis samawati, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, kemudian baca al-hakumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Al-Hakumut Takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir, mulai salawat sampai bila al-nihin al-kamilul majid, supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pokoknya baca semua itu.
Iya, pasti kita kira itu cuma tidur. Itu masih banyak Pak. Makanya saya bilang saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur, karena itu menjelang kematian. Cuma kadang kita agak biasa karena sering tidur, bismillahirrahmanirrahim, angkatlah bismillah. Tapi karena dia mau ustaz, bismillah bawan. Kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal tuh. Bismillah bawan. Cukup baca bismillahirrahmanirrahim baru balik. Ada juga itu mengajarkan la ilaha illallah 166. Allah itu 66. Hu itu berapa? 66. Kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlahnya, cuma kalau pakai tasbih itulah setahun. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina wa takaliri, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu yang dipakai. Wah, tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Ia nak kerana Allah, berarti dia sudah tidur. Yo ini mengarut. Jadi Abu Bakar tandanya itu kalau dia sudah zikir berarti dia sudah tidur. Kemudian ini sikirina mati tidur dia itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu. Dia cuma lipat lidahnya itu Allah. Tapi kalau dia sudah tidur maknanya Allah. Berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu zikirnya Abu Bakar. Allah. Yobi. Ya, tapi bisa dites Pak. Kalau orang mulai niuna baca Allah, kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah, karena zikir ruh yang berzikir. Terkoneksi itu tes nih kan. Biasanya kalau tak bisa tidak itu maka Allah. Bisa itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam zikirnya. Itu tirakat itu kan. Tapi tidak usah dilanggengkan dulu kalau masih muda, bahaya kok masih muda sekali, baru ambil saja yang sederhana dulu. Ya kotak pemetaan retia biasa itu dapat itu salah atau sama dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep, kasih bilang makan 3 kali 1, kita makan 9 kali 1, insya Allah mampus. Sama dengan itu juga jiwa begitu, tidak boleh terlalu berat bebannya. Nah, itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Sebab di situ mereka tahu jangan kau bina baca. Banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu, mau sholat berwudu, mau zikir berwudu, mau baca Quran berwudu, mau jalan berwudu, mau ke pasar berwudu, mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niat. Gitu. Ya komeki berhubungan ajennya kita alir kocak jadi ini yang siku toh kiri kanan ada air di situ ambil. Kemudian di ujung hidung bacakan salawat dengan surah Al-Kausar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang. Yang nanti nak ada tembak takjilnya, mereka tidak bisa. Itu obatnya. Itu ada di ujung sikit. Kalau diangkat sudah baca doa begini itu kayak gali. Ada juga di sini kayak gali-gali itu. Biasa kita kasih begini jangan. Itu obat. Ambil itu. Ambil sudut 3, ambil itu gabungkan, baru minum. Itu pakai merahnya ya. Itu kalau ada orang lama syahwat suruh lakukan itu. Insyaallah tidak. Itu obat. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Tak ada. Nah, itu kan ada kayak ibu-ibu. Iya. Pak ibu-ibu saya kasih doa. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu Nabi sudah sampaikan. Jadi itu makun rekomnya kita letak kota. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam. Baca saja itu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak.
hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah, jangan, Fatimah, jangan ambil pembantu, cukup baca ini, itu lebih baik daripada pembantu. Jadi kumata koki itu Pak Burhan, Pak Tumakun Raya paling sering mimpi buruk, biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki enggak, karena ketika wanita tidak tercover ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kunci. Ya, laki-laki enggak ada lagi ya. Kayaknya enggak ada lagi. Sudah selesai proyek. Insyaallah, terima kasih banyak atas kehadiran semua untuk bersilaturahmi, dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nang istilah maka ini penutup. Okun itu nang istilah maka sampai tertentu. Ini yang kadang orang tidak paham. Kiasa sampai jatuh pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, yaitu kami niati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kayaknya di tasawufnya sampajang. Kimrimun rohnya sampajang. Pokok kisah belum kata bere atau kisah belum biasa. Coba. Kira tu nak kira tahu kan? Angkat dunia melo mas sampaja, angkatnya sampaja. Ia konia melo mas sampaja, okui sujud baca purana sampajanya. Ia konia sampaja, okui kata dere. Jadi ia konia melo mas sampaja, ia ko sujud baca purana sampaja loro. Tanya kan ni untuk masa sampaja asara. Ia ko mati kimatu okoro sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan kemudian berjalan ke sana, itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Dia itu akan hadis, maka ada umatku dan umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka Imam Ghazali, orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal, berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya. Karena Allah takdirkan dia mati, ia neriasa sampai tertentu. Ini yang banyak orang tidak paham. Itu ilmu, tapi yang ideologi biasa makan jadi tahu sampai tertentu. Ya kau tahu dia apa anak saya, tahu pusat. Kadang dia sampai dia tertentu, padahal dia tidak paham. Sujud terakhir, kok masa sampaya sunat terakhir, tarawih baca pura, sujud terakhir. Niat kami matoni makan ada tau pero. Ia ko mati ki lolongan ni apalah. Masakak ki makotoro, mengeluarkan zakat. Niat kami juga zakat tahu dapat. Kalau kita pun tidak diberi rezeki, itu pahalanya sudah jalan. Kan begitu. Paling gampang itu mana agama ya Pak. Ini tahu kami makundu pada terkaki. Iya. Masa sholat subuh kita sujud terakhir minta, ya Allah. Betul atau kebanyakan maka ikut tali kesempatan nih melo kak masa pajaloro mati minta di situ. Saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini, ya aku mati kita deh batas pajaloro jalan terluar pelak karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal, tapi kita sudah punya niat untuk ibadah. Begitu juga. Makanya saya mengatakan berniatlah, karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala. Kalau tidak lakukan sudah ada pahalanya. Ya, kalau lakukan dikasih cukup 10. Ini gampang, hanya bawaan nih. Nah, begitu, itulah disebut dengan sampajat tempat tuh. Nah, sebab kalau mana waktu dia dapat tuh dihitung dia. Ini maka dia gulutak. Ini penutupnya. Maka dia gulutak. Namun koko roti romo mati sahitoko. Namun koko jama-jamangnya mati sahitoko. Nah, sebab kau meninggal dalam keadaan sholat. Dia nanti asal nama dia sampajat. Apa purananya kan ni jangan tu nak kena jaga ilmu ni jenekmu. Agak begitu. Ini kuncinya Pak. Makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana. Cuma kadang kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan untuk kita tidak dibahas dulu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.